Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari hadis-hadis yang diambil dari bahasan adab dan akhlak. Di mana pertemuan yang lalu kita masih membahas hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Mas'udin Uqbah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Mas'ud Uqbah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan, orang yang melaksanakan. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Bahasan yang lalu adalah cara-cara, jalan-jalan di dalam menunjukkan kepada kebaikan. Baik itu dari perbuatan, kemudian juga dari ucapan, dari tulisan, dari jabatan, atau dengan hartanya. Segala cara banyak untuk kita melakukan, mengajak, menunjukkan kepada kebaikan. Kemudian bahasan yang kedua dari hadis ini, siapa yang kita ajak kepada kebaikan. Kalau cara-caranya sudah kita sebutkan pertemuan yang lalu. Bahasan setelahnya, siapa orang yang kita tunjukkan kepada kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang mengamalkan juga. Mengamalkan, maka dia juga dapat pahalanya. Nah, siapa orang-orang yang kita ajak untuk apa? Untuk kebaikan. Dalam hadis ini, setelah disebutkan cara-cara mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, maka siapa? Karena tentunya di dalam kehidupan kita di masyarakat macam-macam. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim,
ada yang keluarga, kerabat, ataupun orang-orang yang kita kenal. Maka secara umum dalam hadis ini orang yang diajak kepada kebaikan semua manusia. Semua manusia. Ya. Yang diajak kepada kebaikan semua manusia. Baik dia itu laki-laki ataupun perempuan. Baik dia orang kaya ataupun orang miskin. Mau dia orang yang punya jabatan ataupun nggak punya jabatan. Ya. Bahkan yang diperintahkan untuk diajak kebaikan bukan cuma orang yang sudah baik saja. Orang yang jahat pun diperintahkan agar melakukan kebaikan. Berarti umumnya kepada siapa? Semua manusia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Nasihat apa? Nasihat kebaikan diantaranya. Maka para sahabat bertanya, qalu man liman? Siapa yang diajak kepada nasihat ya Rasul? Maka Rasul menyebutkan, ya, lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa awamatihim. Nasihat yang pertama disebutkan di sana nasihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasihat pada Allah? Menjaga perintahnya. Kemudian yang kedua adalah Rasulnya. Yang ketiga wa a'immatil muslimin, para penguasa. Wa amatihim, dan juga seluruhnya. Ya, semuanya. Maka semuanya berhak untuk mendapatkan ditunjukkan kepada kebaikan. Sebagaimana kita juga butuh kebaikan. Baik itu orang yang sudah soleh, sudah taat, ataupun ya lebih lagi yang belum taat. Loh, gimana orang yang sudah soleh kok diajak kebaikan? Biar istiqomah. Biar terus, jangan futur. Yang belum soleh, biar dia baik. Biar dapat hidayah, biar dapat ya manfaat. Makanya Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang ke Fir'aun. Coba Fir'aun kurang apa? Ya, itu kafir kelas dunia. Coba. Ya, kelas apa? Dunia. Siapa yang nggak kenal Fir'aun? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk apa? Mengajak Fir'aun untuk apa? Untuk kebaikan. Ya. Ini Fir'aun kurang apa? Atosnya kurang apa itu Fir'aun? Ya. Ngeyelnya kayak apa Fir'aun? Tapi tetap. Dan Allah tahu Fir'aun ini nanti apa enggak? Beriman. Tetap Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena memang hak di dalam memberikan hidayah itu Allah yang memberi. Kita diperintahkan untuk mengajak, berdakwah. Adapun urusan menerima atau tidak bukan urusan kita. Seperti yang didakwai oleh Nabi, apa semua beriman? Enggak. Abu Jahal memang beriman. Enggak. Padahal apa? Itu tetangganya Abu Jahal itu. Tahu betul tentang Rasul. Malah ada yang lebih dekat dari Abu Jahal. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Pamannya sendiri. Ya enggak beriman. Tapi bukan berarti Rasul meninggalkan ngajak. Rasul sudah ngajak bolak-balik. Ya. Yang salah kalau enggak mau mengajak kebaikan. Ah udahlah. Memang orangnya atos banget. Terserah. Atau nanti di akhirat sendiri-sendiri ono. Nah ini namanya putus asa. Nah,
Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Toha ayat yang ke-43 sampai 44. Surat apa? Toha ayat berapa coba? 43 sampai 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau berdua wahai Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun. Bukan kelasnya, bukan ustadz lagi nih. Nabi itu kelasnya. Kelasnya bukan apa? Bukan kelas ustadz, Nabi. Ya. Apa kata Allah? Pergilah engkau berdua ke Fir'aun. Ya. Dia sudah melampaui batas. Sudah kebablasan dia itu. Ya. Innahu tagha. Apa kata Allah? Lihat cara mengajak kebaikan. Pertama perintah mengajak kebaikan, yang kedua caranya. Dalam ayat yang ke-44-nya Allah katakan faqula lahu qawlan layyina. Ajak dia untuk kebaikan dengan ucapan yang lemah lembut, sopan santun, yang baik-baik. Itu Fir'aun jemaah. Ya, keluarga lebih baik dari Fir'aun, betul. Tetangga lebih baik dari Fir'aun. Saudara lebih baik dari Fir'aun. Yang Fir'aun aja itu Allah katakan faqula lahu qawlan layyina. Ngomong yang pelan, lemah lembut, sopan santun. Ya. Cara berdakwah juga demikian. Kenapa? Karena ini Allah sebutkan ajak kepada kebaikan, caranya begini. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dengan cara itu dia ingat, tobat, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita melihat jemaah. Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun ngajak Fir'aun, caranya yang baik-baik. Kadang orang enggak, yang diajak kebaikan tapi caranya enggak pas. Pak, pengajian Pak, tuh di musola Pak. Rutin loh Pak, masih malas. Oh neraka dengan Pak. Ya marah, langsung apa? Langsung neraka. Ya, biarinlah. Neraka ono katanya banyak temennya. Aduh bapaknya malah begitu. Oh ya sudah Pak. Ya, toh nanti kita nggak ketemu. Wah ini malah nambah. Orang tua kita kan lebih baik dari Fir'aun. Yang Fir'aun aja tadi disebutkan faqula lahu qawlan layyina. Makanya nggak ada Rasul sejarah dia mengajak orang itu caranya bentak-bentak. Itu nggak ada. Masuk Islam nggak kamu? Neraka kamu? Nggak ada Rasul. Ketika nyuratin Raja Herakl. Raja Herakl ini Raja Romawi. Ya, Heraklius. Ada suratnya, sampai hari ini ada suratnya Nabi. Tahun ke-7 ngirim surat ke Raja Persia, Raja Romawi, dikirim surat. Apa suratnya? Disebutkan dalam riwayat, masih ada. Suratnya apa? Dengan apa? Disebutkan dalam suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan menyebut nama Allah lah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Min Muhammadin Rasulillahi wa Abdillahi. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Ila adhimir Rum. Kepada penguasa Romawi. Dihormati. Ila adhimir Rum. Kepada penguasa presidennya Rum. Begitu. Disebut. Adhimir Rum. Penguasanya. Rajanya. Ya. Kemudian ada uka ilal Islam, aku mengajak engkau kepada Islam. Enak.
Aslim taslam. Kalau engkau masuk Islam, selamat. Enggak ada suratnya Rasul mentang-mentang yang dikirim itu Raja Herakl, pimpinan Romawi, ila adimir Rum, kepada pimpinan Romawi Raja Herakl, laknatullah. Enggak ada. Ya, enggak ada. Malah dihormati adimir Rum. Ini ada'uka ilal islami faslim taslam. Aku mengajak engkau untuk masuk Islam. Kalau engkau masuk Islam, maka engkau dapat pahala. Dan pahala orang-orang yang mengikutimu. Bukan cuman rajanya kalau dia masuk Islam, ngajak bawahannya, kemudian masuk Islam, dapat pahala double. Begitu. Sama ketika Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun ke Fir'aun. Diperintahkan dengan cara yang baik-baik. Karena orang itu umumnya dia akan lebih menerima kalau ada kesalahan, kekurangan ketika diajak bicara dengan baik-baik. Itu fitrahnya orang. Salah nih dia ngaku, tapi kalau caranya nggak benar, caranya nggak pas, sulit untuk menerima. Khutbah Jumat menyampaikan tentang keutamaan sholat 5 waktu. Ngelihat tetangganya yang jarang sholat, kelihatannya pas Jumat doang. Apalagi lagi khutbah, khotibnya ngelihat tetangganya di depan. Jarang sholat nih. Aslinya mau ngajaknya dia, tetangganya. Sholat 5 waktu wajib. Ya. Wajib. Jangan malas kayak yang depan saya ini. Walaupun nggak nunjuk orang. Di depan kan banyak. Kira-kira malu nggak orang? Ya jangan begitu caranya dong. Tahu saya nggak sholat, tapi jangan nunjuk depannya, tetangganya. Ya. Artinya apa? Cara yang mengajak kebaikan, maka dilakukan dengan cara yang benar juga. Betapa banyak niat yang baik, pengen ngajak kebaikan, caranya nggak pas, jadi masalah lagi. Kemudian dilihat status sosialnya ini juga perlu. Kita menasihati ngajak kebaikan orang yang punya jabatan, ya berbeda kita ngajak kebaikan teman. Ya. Maka penting di sini apa? Cara kemudian orang yang diajak. Makanya Rasul kita lihat luar biasa. Surat aja masih dengan cara yang baik. Terus caranya gimana? Ya caranya coba dengan kalimat-kalimat yang lebih enak didengar begitu. Pak ngaji Pak, ada pengajian tuh di musola rutin Pak, biar masuk surga. Enak nggak? Daripada tadi masuk neraka loh. Ya kan? Lebih enak biar masuk surga kan lebih enak didengar. Kadang cuman dari ucapan kata-kata itu juga ada pengaruh coba. Ya. Ayo kita mengamalkan apa? Mengamalkan syariat biar kita selamat, enak. Jadi jangan apa? Jangan caranya nggak pas. Harun ar-Rasyid, seorang khalifah, itu pernah didatengin orang-orang yang nggak terima dengan kebijakannya. Harun ar-Rasyid diteriakin, ya, kemudian dimaki-maki. Kata Harun ar-Rasyid, mana orang yang teriak-teriak, coba suruh sini. Dipanggil lebih teriak-teriakin tadi, maki-maki. Harun ar-Rasyid pimpinan, khalifah. Kamu silakan sampaikan. Ya, sekarang pemimpinnya kamu banyak kekacauan di sini. Ya, banyak apa? Kekacauan, gak aman. Gimana nih kamu? Gak kayak Abu Bakar dulu. Gak seperzamannya Umar. Ya. Kemudian, apa kata Harun ar-Rasyid? Beliau mengatakan, kamu tahu nggak Nabi Musa dan Nabi Harun? Tahu?
Pernah dengar tentang Allah perintahkan untuk datang ke Fir'aun? Pernah. Caranya gimana? Faqula lahu qawlan layyina. Untuk ngomong yang baik-baik, pelan, sopan santun, lemah lembut. Iya itu ayatnya. Lah saya orang muslim, katanya Harun ar-Rasyid. Saya orang muslim. Ngomong baik-baik, nggak usah teriak-teriak, nggak usah maki-maki kamu. Begitu. Dan saya lebih baik dari Fir'aun, katanya khalifah ini. Dan kamu yang maki-maki saya, kamu juga nggak lebih baik dari Musa. Begitu. Kamu tidak lebih baik dari Nabi Musa. Tidak lebih baik dari Nabi Harun. Yang Nabi Harun dan Nabi Musa aja manusia. Seorang Nabi saja ngomong ke Fir'aun dengan cara yang baik. Apalagi saya. Saya bukan Fir'aun. Harusnya kamu lebih lemah lembut lagi ke saya. Begitu. Ya, jadi, apa? Artinya, orang ya secara umum, baik yang tua, muda, laki-laki, perempuan, punya jabatan ataupun enggak, hadis ini man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, orang yang diajak kebaikan umum. Umum. Terus siapa yang diutamakan terlebih dahulu? Karena semuanya kan banyak manusia. Maka siapa yang diutamakan? Maka yang paling diutamakan, prioritas utama itu keluarga. Yang pertama keluarga dulu. Ya. Jangan apa? Semangat di luar. Tapi keluarganya sendiri kurang tersentuh. Nggak dipedulikan. Nggak diajak ngaji. Nggak pernah diajarin kebaikan. Minimal itu keluarga dulu. Kenapa? Karena keluarga kita itu nanti kita akan bertanggung jawab siapa? Ya, orang terdekat, anak, istri. Minimal. Kebaikan mereka, keburukan mereka akan kita tanggung. Kalau tetangga, enggak nanggung. Ya. Tapi keluarga akan ditanggung. Makanya Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang kita pimpin? Ya keluarga minimal. Ya, makanya Rasul jamaah. Ketika turun surat Asy-Syu'ara, sebelum Rasul berdakwah itu pertama kali yang didakwah itu keluarga. Awal pertama kali turun wahyu itu istrinya dulu pertama. Kemudian keluarganya. Ya, orang-orang dekatnya. Ya. Setelah itu keluarganya sudah masuk Islam, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, ya, Zaid bin Harisah, ya. Maka Rasul ketika diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, dakwah secara terang-terangan itu setelah 3 tahun. Jadi selama 3 tahun di awal-awal dakwah di Mekah itu enggak terang-terangan. Sembunyi-sembunyi dulu. Artinya apa? Sembunyi-sembunyi di sini dari orang-orang terdekat dulu. Orang yang dikenal dia potensi bisa menerima itu. Enggak langsung secara umum. Maka setelah Allah perintahkan untuk apa? Untuk berdakwah dengan terang-terangan. Dan turun surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan peringatkan keluargamu yang terdekat. Dan peringatkan keluargamu dari apa yang terdekat. Maka Rasul langsung ngumpulin orang-orang Quraisy. Dikumpulin di Bukit Sofa. Kemudian Rasul naik, ya disebutkan naik batu. Kemudian setelah Rasul mengatakan apa? Dalam disebutkan ngumpulin orang-orang Quraisy itu dengan mengatakan, ya kalau sekarang mungkin
Woro-woro begitulah. Pengumuman penting. Ya. Maka datang orang-orang Quraisy ngumpul. Setelah ngumpul Rasul mengatakan, ya ma'syara Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menjamin membantumu nanti pada hari kiamat. Setelah orang Quraisy, ya Abdul Manaf, ya Bani Abdul Manaf. Keluarga dari Bani Abdul Manaf. Abdul Manaf ini kakek Nabi yang ketiga. Kakek nomor 3. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kakek yang pertama Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Rasul mengatakan, ya Bani Abdul Manaf, wahai keluarga dari Bani Abdul Manaf, la ugni ankum minallahi syai'a. Aku enggak bisa menolong kalian nanti hari kiamat. Kemudian dipanggil lagi, ya Bani Hashim, kakek Nabi yang kedua. Wahai keturunan dari Bani Hashim, la ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak mampu menolong kalian di hari kiamat nanti. Kemudian setelah Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dipanggil juga. Sampai disebutkan satu persatu Abbas. Abbas ini pamannya. Wahai paman, di hari kiamat saya nggak bisa membantumu. Setelah pamannya, ya Sofiyah, bibinya. Setelah bibinya, sampai akhirnya Fatimah, anaknya sendiri. Ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku enggak bisa menolongmu di hari kiamat nanti. Ya Fatimah salini masyi'ti min mali. Wahai anakku Fatimah, kalau minta uang saya kasih. Kamu utangnya berapa? Saya bantu lunasin. La ugni anki minallahi syai'a. Tetapi ingat saya, bapakmu ini enggak bisa menolongmu nanti pada hari kiamat. Kemudian diperintahkan untuk apa? Untuk beriman. Maka Rasul ketika perintah ya dakwah secara terang-terangan mulai dari kerabat-kerabat dekatnya, dari mulai Quraisy, Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Ini kan kerabat-kerabatnya. Bahkan di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dari api neraka. Ya. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian. Keluarga pertama sendiri, kemudian keluarga. Maka keluarga prioritas yang pertama dari orang yang kita ajak kebaikan. Kalau kita senang sudah rajin sholat, ajak mereka biar sholat. Kalau kita senang untuk pengajian, ajak mereka untuk ngaji. Nah, cuman semangatnya ngajak jalan-jalan doang. Kalau piknik mah semangat. Jangan ada yang ketinggalan. Kalau ngaji, terserah lah. Jangan. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab di dalam agama. Karena mereka keluarga adalah orang-orang terdekat. Dan mereka keluarga kita itu menunggu. Ya. Menunggu. Menunggu dari siapa? Ya dari kita keluarga. Ya. Nggak nungguin ustadz, ya minimal yang belajar sama-sama. Minimal dari siapa? Dari orang terdekatnya. Sudah belajar, sudah ngaji, ya. Sudah ikut pengajian di musola 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun sudah ngaji, ya. Maka orang yang paling berhak mendapatkan efek kita belajar ilmu agama siapa? Keluarga. Itu yang utama.
Sudah ngaji berapa lama, efeknya untuk keluarga apa? Gitu artinya. Karena mereka orang yang pertama mendapatkan kebaikan yang kita dapatkan. Sekolah ke luar negeri, belajar agama, sampai S1, S2, S3. Pulang, keluarga utamakan. Kenapa? Karena mereka orang yang paling utama mendapatkan efek dari kebaikan kita. Bukan malah sibuk, sana sini keluarga dilupai. Walaupun juga ada orang-orang yang sudah didakwai tapi belum terima, ya nggak apa-apa terus. Karena sekali lagi yang memberikan hidayah bukan kita, Allah yang ngasih hidayah. Makanya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh itu sudah dakwai keluarganya siang malam. Inni da'autu laila wa nahar, aku ngajak keluarga saya itu siang malam. Dengan cara terang-terangan. Siang malam, tiap hari. Enggak cuman setiap Selasa malam Rebo doang, enggak. Setiap hari. Tetapi apa? Istrinya enggak mau beriman. Nolak istrinya. Tapi sudah didakwahi. Ya. Bukan berarti, berarti Nabi Nuh gagal dong, Tat. Yang ngasih hidayah Allah. Nabi Nuh itu diperintahkan ngajak. Seperti Nabi ngajak pamannya. Bahkan anaknya Nabi Nuh gak mau. Terakhir ketika diajak naik kapal, sebelum hujan deras, 8 hari 8 malam, gak berhenti. Apa kata Nabi Nuh? Ayo nak, le ikut bapak le. Itu terakhir itu. Ya. Apa jawab anaknya? Ya. Jawab anaknya, dia mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Pak, nanti kalau hujan gede bener pak, saya naik bukit pak. Oh, tinggal sama Nabi Nuh. Ya, tinggal pun dalam keadaan menangis Nabi Nuh. Lihat anak istrinya tinggal. Banjir sudah. Ya. Nabi Ibrahim ngajak bapaknya, nggak terima bapaknya. Ya. Bahkan bapaknya mengancam. Ya. La arjumannaka. La intantahi la arjumannaka. Wah Ibrahim, ini bapaknya Nabi Ibrahim, kalau kamu nggak berhenti nih ngajak saya untuk apa? Untuk tauhid, untuk apa beriman, sarajam kamu. Rajam kan berarti akan dirajam sampai mati. Bapaknya itu. Ya. Karena Allah yang memberi. Bukan berarti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu nggak mau dakwah, tetap mereka dakwahi. Tapi yang memberi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita sudah ngajak belum? Baru ngajak sekali, 2 kali belum terima. Terserah di akhirat sendiri ono. Ini putus asa. Nabi Nuh itu 950 tahun jemaah. Nabi Nuh ngajak keluarganya. Karena umat terdahulu lebih panjang. 950 tahun. Nah kita ngajak berapa lama? Ya. Kenapa kita diperintahkan yang pertama adalah keluarga? Karena mereka tanggungan kita. Ya. Jangan sampai sibuknya di luar, di dalam keluarga lupa. Itu kayak orang nyari emas di luar, cari-cari lupa di rumahnya sendiri ada tambang emas. Maksudnya pahala. Ya. Maka sesibuk apapun kita, dalam bekerja, dalam berdagang, dalam aktivitas, maka jangan lupakan keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu orang yang paling kehilangan kalau kita meninggal, betul. Orang yang paling yang paling sedih, yang paling kehilangan itu keluarga. Kalau jenengan meninggal, orang yang paling sedih kan siapa? Ya keluarga. Orang yang paling kehilangan siapa? Ya keluarga. Karyawan? Belum tentu. Ya. Meninggalnya pagi, sorenya udah dikeluarin dari grup.
Grup apa? WA. Ini keluarin dari grup, udah meninggal tadi pagi kok. Nanti komen lagi di sini. Gitu coba. Ya. Lupa sudah. Tinggal keluarga. Sehingga keluarga ini yang paling apa? Yang mereka paling sedih dan kehilangan kalau kita meninggal. Bukan teman. Nah, teman wajar ikut apa? Ikut nyolatin, ikut nganter, selesai pulang dia. Ya, pulang. Ya. Pulang ya sudah kayak nggak ada keluarga. Waduh, makanya keluarga paling utama. Ya. Kenapa keluarga yang paling utama? Karena mereka orang-orang yang kita harapkan kalau jenengan meninggal dunia. Bukan mengharapkan meninggal dunia, doa ketika kita sudah meninggal. Kan mereka yang kita harapkan doain kita, betul? Tetangga, nah, lupa, seminggu udah lupa. Kita mengharapkan mereka doain kita kalau kita meninggal. Siapa? Ya keluarga. Maka aset terbesar itu ya keluarga. Kita mengharapkan dari keluarga kita doain yang masih ingat tengah malam bangun. Jenengan punya orang tua tengah malam bangun, ingat orang tua doain. Ya. Kalau orang yang nggak kenal atau teman, belum tentu ingat. Maka kita apa? Ingat orang tua yang udah meninggal. Saudara bangun tengah malam, mereka gimana keadaannya, doain, begitu. Kita mengharapkan mereka, begitu juga kita mengharapkan kepada anak-anak kita, mereka doain kita. Bukan mobilnya yang doain, jemaah. Bukan rumahnya yang doain. Bukan sawahnya, bukan ATM-nya. Tapi anak, tapi ya keluarga yang terdekat yang doain kita. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf. Ayat yang ke-50. Allah mengkabarkan bagaimana nanti di hari kiamat penduduk surga dipanggil, diteriakin oleh penduduk neraka. Allah berfirman, wa nada ashabun nari ashabal jannah. Ingatlah ketika penduduk neraka itu teriak-teriak, manggil-manggil penduduk surga. Ya, Pak, mungkin begitu. Ya, itu kalau anak, kalau istri, Mas. Ya, kalau suaminya, ya manggil istrinya. Apa kata Allah? Penduduk neraka manggil-manggil penduduk surga, mengatakan, an afidu alaina minal ma. Aku minta air. Beri saya air, beri kami air. Surat apa tadi? Al-A'raf, ayat yang ke-50. Kata Sa'id bin Jubair di dalam mentafsirkan ayat ini, jemaah. Beliau mengatakan, wahum yata'arafuna bainahum. Yang manggil penduduk neraka, yang dipanggil penduduk surga, wahum yata'arafuna bainahum. Mereka saling kenal. Saling kenal. Yang manggil penduduk neraka, yang dipanggil penduduk surga, saling mengenal. Maknanya, penduduk neraka itu mengenal. Mengenal. Sehingga ketika yang manggil itu apa? Yang manggil itu bapaknya, berarti anaknya yang di surga. Kalau yang di surga itu anaknya, berarti yang manggil bapaknya. Kalau suaminya yang di surga, berarti istrinya yang manggil-manggil. Kalau istrinya yang di surga, suaminya yang manggil. Wahum yata'arafuna bainahum. Kenapa? Orang yang paling dekat sama kita kan keluarga, kenal. Kemudian apa? Ya, kita diperintahkan pertama adalah keluarga. Yang penting ada usaha. Makanya disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ada salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar, mengatakan, as-solihuna minallah,
wal adabu minal aba. Kesolehan itu dari Allah. Tetapi pendidikan, ajakan, tarbiyah, maka itu dari bapak. Dari apa? Dari orang tua. Ada didikan. Tapi kesolehan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kerabat, saudara, ya, ajak kebaikan. Kemudian juga setelah itu tetangga, teman, umumnya masyarakat, kaum muslimin, ya, dan manusia secara umum yang diajak kepada kebaikan. Kebaikan apa yang disebutkan kemarin kita sebutkan, yaitu kebaikan menurut Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Menurut Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga Rasul mengkabarkan, ya, dalam hadis tersebut dengan mandalla ala khair. Barang siapa yang mengajak, menunjukkan kepada kebaikan, siapa yang kita ajak, maka pertama adalah keluarga. Bayangkan kalau seandainya ketika anak sedang disiksa atau sedang apa, ya, di hari kiamat akan mengatakan, menuntut kepada Allah karena orang tuanya nggak tanggung jawab dalam pendidikan. Ketika seorang anak mengatakan, ya Allah, jangan cuma saya yang diadab. Tuh bapak saya nggak pernah nyuruh saya sholat. Siap? Siapa ketika istri akan mengatakan nanti di hari kiamat, ya Allah, azab juga nih suami karena nggak pernah ngajak saya untuk taat. Ya Allah, azab juga itu istri karena dulu di dunia nggak pernah ngajak saya untuk melakukan ketaatan. Yang orang tua, ya Allah, ya, anak saya nggak pernah ngajak saya kebaikan. Maka kebaikan itu bukan hanya sekedar kita memberi harta, bukan hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau cuma ngasih kebutuhan, burung juga ngasih, betul? Burung ngasih makan, ngasih minum, kerja, berangkat pagi, sorenya pulang bawa makanan. Kalau cuma itu, maka burung juga bisa. Tetapi kita manusia yang butuh kepada kebaikan, maka kebaikan ajaklah agar kita selamat di dunia dan di akhirat nanti. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang kita bahas, ya, insyaallah taala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.